banyak tukang ojek yang diganggu saat melintas di depan rumah Darmo. Mulai dari dipanggil oleh suara tanpa wujud, sampai sosok wanita yang naik dari depan rumah Darmo minta diantarkan ke sebuah tujuan tertentu. Tapi apa yang terjadi? Sampai tengah jalan, wanita itu menghilang. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Rumah hantu Darmo, begitulah warga Surabaya menyebutnya. Berlokasi di kawasan Darmo Satelit Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya. Rumah ini sudah tidak dihuni sejak tahun 1988 dan menyisakan cerita mistis yang menjadikan rumah ini dikenal banyak orang. So, kali ini kita akan membahas tentang misteri rumah hantu Darmo. Tapi buat kalian yang baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Kita kembali lagi ke segmen Mirror, misteri horor. Kondisi bangunan yang menggabungkan 4 kafling menjadi satu ini sekarang sudah tidak terawat lagi. Atap rumah sudah hancur, hanya menyisakan pilar yang sudah tidak utuh lagi dan tembok yang dipenuhi lumut serta kusam dan banyak coretan cat semprot warna-warni. Semak belukar tidak hanya tumbuh di halaman rumah saja, tetapi juga tumbuh di dalam rumah seperti di lantai 1, lantai 2 hingga ke dalam basement. Bukan tanpa alasan kata angker disematkan kepada bangunan tua ini. Sebab banyak sekali cerita dari warga ataupun orang yang hanya melintas yang merasakan hal ganjil, bahkan melihat penampakan makhluk astral di dalam rumah ini. Sebenarnya asal mula kata rumah hantu ini bermula dari anak-anak kecil yang sering main di sekitar kawasan rumah hantu Darmo ini dan mereka mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Selain kosong dan angker, rumah ini terkenal juga dengan urban legendnya. Jadi gini guys, konon dulu ada seorang WNA beserta keluarganya asal Belanda, biasa disebut keluarga William. Mereka datang ke Indonesia membeli tanah dan membangun rumah yang megah bergaya Yunani neoklasik di kawasan Darmo Satelit. Isu beredar keluarga ini tuh bersekutu dengan setan. Jadi setan memberikan kekayaan dan kekuasaan dan sebagai timbal balik keluarga ini memberikan tumbal setiap malam Jumat. Jadi dengan kata lain mereka melakukan pesugihan. Suatu saat mereka ingin menghentikan perjanjian tersebut karena mereka merasa sudah lelah dan mulai kesusahan mencari tumbal. Lalu mereka pun pergi meninggalkan rumah dan berlayar menggunakan kapal. Tetapi naasnya di tengah perjalanan kapal yang mereka tumpangi ini tenggelam dan mereka semua tewas. Dan anehnya penyebab tenggelamnya kapal ini sampai sekarang tidak ditemukan. Karena bangkai kapal beserta seluruh isinya menghilang tanpa jejak. Jadi pada saat mereka pergi, di rumah mereka meninggalkan seorang babysitter dan seorang asisten rumah tangga yang kira-kira umurnya 25 tahunan. Dan tanpa diduga terjadilah sebuah insiden perampokan yang menewaskan mereka berdua. Dan anehnya sampai hari ini belum terungkap siapa pelaku dari perampokan tersebut. Sampai pada tahun 1997 rumah ini terbakar dan lagi-lagi tidak ada yang tahu penyebab terbakarnya. Tapi ada segelintir orang yang bilang bahwa rumah ini tuh sengaja dibakar oleh orang yang tidak suka dengan keluarga ini. Ada versi lain yang menceritakan bahwa keluarga ini adalah penganut sebuah sekte yang mempersembahkan tumbal. Tetapi karena satu keluarga ini meninggal, jadi tidak ada yang bisa meneruskan ritual sekte tersebut. Oke guys, kalau yang tadi pesugihan sekarang sekte. Jadi dua hal ini berbeda ya guys. Kalau pesugihan kita melakukan jual beli kepada setan. Kalau sekte kita memelihara makhluk tersebut dan kita melakukan ritual pemujaan untuk dia. Dan sampai saat ini peliharaan yang dulu mereka kunci di salah satu bagian rumah tidak ada yang mampu memeliharanya lagi. Bahkan keluarga lain yang mencoba mengurus atau tinggal di rumah ini tuh tidak betah karena sering diganggu oleh makhluk di sana. Konon katanya makhluk ini tidak bisa dipelihara oleh sembarang orang. Dengan kata lain, makhluk ini memilih-milih sesuai dengan keinginannya.
Ada beberapa kisah horor tentang rumah hantu Darmo ini guys, yang menurut Ica sih emang serem banget. Jadi ada seorang satpam komplek yang udah lama kerja di sana, namanya Bapak Sutrisno. Beliau menceritakan bahwa warga di sana atau orang yang sekedar lewat itu banyak sekali yang diganggu oleh makhluk dari rumah hantu Darmo ini. Ada cerita dari seorang penjual nasi goreng yang malam-malam berjualan melintas di depan rumah Darmo. Penjual nasi goreng ini gak curiga dong, karena saat itu kelihatannya rumah ini tuh berpenghuni. Sekali itu ada wanita yang memanggilnya, "Bang, nasi goreng satu." "Oke Neng, tunggu ya." Tanpa curiga si penjual nasi goreng ini membuatkan pesanan si wanita tersebut. Nah setelah nasi gorengnya jadi, dia ingin mengantarkan ke wanita tersebut. Tapi apa yang terjadi? Kalian tahu? Wanita tersebut menghilang dan suasana rumah berubah menjadi rumah yang terbengkalai. Dan tukang nasi goreng lari terbirit-birit setelah mendengar suara kuntilanak tertawa. Pak Sutrisno juga menceritakan bahwa di sana banyak tukang ojek yang diganggu saat melintas di depan rumah Darmo. Mulai dari dipanggil oleh suara tanpa wujud, sampai sosok wanita yang naik dari depan rumah Darmo minta diantarkan ke sebuah tujuan tertentu. Tapi apa yang terjadi? Sampai tengah jalan, wanita itu menghilang. Udah kebayangkan gimana seremnya? Coba kalian bayangin ya, seandainya tukang ojek itu kalian. Ketika kalian melintas di tempat yang gelap, sepi, terus ada seorang wanita yang meminta tolong untuk diantarkan ke sebuah tujuan. Nah, di tengah perjalanan, wanita ini nggak ngomong satu patah kata pun. Dan ketika kalian sadar, ternyata wanita tersebut sudah hilang. Gimana perasaan kalian? Jadi merinding. Ada lagi sosok hantu bernama Darmi. Hantu Darmi merupakan pemandu bagi siapa saja yang ingin melihat-lihat bekas rumah. Pemandu di sini dimaksudkan untuk mereka yang bisa berinteraksi dengan hantu Darmi. Dan hantu Darmi merupakan sosok kuntilanak dengan wujud tinggi, lebih tinggi dari wanita pada umumnya, dan menggunakan gaun yang berbeda dari kuntilanak biasanya. Konon katanya, hantu Darmi merupakan sosok yang paling lama mendiami rumah tersebut. Hantu Darmi dan kuntilanak lainnya mendiami lantai paling atas yang tak beratap. Jadi apabila ada yang pernah melihat sosok kuntilanak di bagian atas rumah Darmo, mungkin saja itu hantu Darmi atau kuntilanak lainnya yang mendiami bagian atas rumah tersebut. Seperti rumah kosong terbengkalai lainnya, rumah Darmo tak hanya dihuni oleh satu atau dua makhluk saja. Seperti sosok genderuwo yang sering muncul di bagian kanan rumah. Ada juga pocong yang sering terlihat di antara pilar-pilar di depan rumah, serta anak kecil yang sering bermain di halaman depan rumah. Tapi sekarang banyak yang mengatakan bahwa rumah Darmo dijadikan tempat berbuat tidak senonoh. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak diganggu oleh makhluk halus di sana. Tapi tanpa mereka sadari, aura negatif dari perbuatan yang mereka lakukan diserap oleh makhluk astral dan dijadikan bahan bakar atau kekuatan oleh makhluk negatif di sana. Kalau kalian bertanya kenapa hanya warga atau orang biasa yang lewat yang diganggu, itu karena mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi keberadaan mereka. Dan aura negatif seperti Ica bilang tadi, aura negatif di rumah Darmo ini berasal dari perbuatan tidak senonoh mereka yang datang ke sana. Dan sampai sekarang rumah Darmo berdiri terbengkalai dan tidak ada yang melanjutkan mengurus rumah ini. Terlalu takutkah? Atau karena peliharaan keluarga ini yang masih mendiami rumah Darmo dan menunggu ada yang memeliharanya lagi? Oke guys, gimana menurut kalian? Kalian punya cerita atau pengalaman horor mengenai rumah hantu Darmo? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next video. Bye bye.